Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jampek pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola berasal dari Indonesia. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2019 menunjukkan sampah DKI Jakarta dalam satu hari bisa mencapai 7.500 ton. 14% dari jumlah tersebut atau sekitar 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik sekali pakai. Polemik sampah plastik ini berujung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melarang penggunaan kantong plastik mulai 1 Juli 2020. Peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat. Nah, aturan ini berlaku mulai 1 Juli. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk mengubah perilaku agar setiap orang, setiap kegiatan di Jakarta memperhitungkan sustainable development. Sanksi administratif bagi pelanggar juga dibagi dalam beberapa tahap. Mulai dari teguran tertulis, uang denda, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Kami mendatangi salah satu pasar tradisional di Bilangan, Jakarta Selatan, untuk melihat seberapa efektifkah pelarangan penggunaan kantong plastik ini di masyarakat. Sebenarnya bagus sih, cuman kita tuh kan kalau tiba-tiba begini kan harusnya sebelumnya ada sosialisasi dulu, istilahnya persiapan dulu lah gitu. Nah, jadi kalau tiba-tiba barang kita buat bungkusnya belum ada, mau diapain? Saya plastik yang dulu masih ada sih, cuman sekarang saya udah pakai koran dulu, sementara beli yang saon-saon. Kalau yang beli banyak-banyak kan dikumpul-kumpulin di koran. Nih segini, ini dikit-dikit kan. Dikumpulin jadi satu dan satu beli 3.000. Nah, setelah itu saya bilangin sama dia, tolong kalau setiap hari ke pasar, tolong dibawa tas. Oh, Bapak juga mengimbau ke pembeli? Iya, jadi supaya jangan tiap. Awalnya kan karena sebelum-sebelumnya memang kita udah biasa, apalagi masyarakat Indonesia kan udah biasa pakai kantong kresek ya. Jadi kayak, kita harus bawa kantong plastik sendiri ya. Jadi memang kalau belanja kemanapun aku pasti selalu, meskipun dari mulai hari ini sih sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu, apalagi sebelum PSBB juga udah bawa kantong sendiri. Nah, dibilang menyulitkan enggak, tergantung pribadinya sendiri ya. Kalau memang karena kan kita lihat sendiri sampah plastik di mana-mana ya. Jadi daur ulangnya juga susah dan sebagainya. Jadi ya memang dari pihak masyarakatnya sendiri yang harus lebih paham ya. Ini kan baik buat kita semua gitu. Jadi aku rasa nggak masalah sih. Di sisi lain, aturan ini juga berdampak pada pendapatan produsen plastik sampai ke pedagang plastik eceran. Dari segi penjualan sih menurun buat kantong-kantong. Efeknya jauh juga sih perbedaannya dari penjualan. Kesulitan nyari bahan selain plastik buat pedagang juga. Kesulitan bahan-bahan ini, kantong yang kayak begini. Ada sih sosialisasinya udah, cuman rakyat aja belum siap ya.
Di daerah perlautan gitu ya, di daerah maritim kena imbasnya dari si sampah plastik ini. Cuman sooner or later, cepat atau lambat itu akan kena ke semua orang sebenarnya gitu. Karena ini adalah masalah plastik itu hanya sebagian dari yang namanya masalah iklim, perubahan iklim di bumi ini gitu. Jadi semua orang harus banget sih ikut turut serta, dan perubahan itu nggak hanya bisa terjadi karena sebuah peraturan dari pemerintah ataupun beberapa perusahaan besar menggebrakan inovasi, tapi harus adalah dari kesadaran kolektif semua orang. Limbah plastik menjadi masalah yang terus membesar bila tidak ditanggulangi dengan baik sejak dini. Aturan pelarangan penggunaan kantong plastik diharapkan dapat menggeser budaya masyarakat dalam menggunakan kantong plastik sekali pakai. Kesadaran akan bahaya limbah plastik mesti dibangun. Bukan hanya didukung oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dimulai dari kesadaran masing-masing warga untuk membuat lingkungannya menjadi lebih baik. Kapan terakhir kamu memperhatikan lingkungan di sekitarmu? Dari sampah-sampah yang menumpuk, tanah-tanah yang gersang, maupun pepohonan yang sudah jarang. Mungkin kita melewati tempat yang sama setiap hari. Namun, apakah kamu benar-benar melihatnya? Atau hanya lewat saja? Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi ini titipan untuk cucu-cucu kita nanti, dan kita wajib untuk menjaganya. Hari ini kami nggak cuma mau ngomong soal peduli lingkungan, tapi kami ingin menunjukkannya. Kami dari kelompok 3 dengan judul Bumi Kita, Merawat Alam dan Menjaga Nilai Luhur Bangsa. Kami mahasiswa-mahasiswi UPN Veteran Yogyakarta dalam mata kuliah Wimaya. Kami tidak hanya diajarkan untuk belajar, tapi untuk bertindak nyata. Widya Muatyasa, ilmu yang diabdikan, mengajarkan kami bahwa belajar itu harus berdampak nyata, bukan hanya di kelas. Di sekitar kita, sampah masih sering dibuang sembarangan. Lahan kosong masih sering diabaikan, kosong tanpa tanaman. Hal itu memang sederhana, tapi sering diabaikan. Padahal, jika masalah ini dibiarkan terus-menerus, dampaknya akan terasa ke banyak orang, mulai dari selokan mampet hingga lingkungan yang makin gersang. Oleh karena itu, kami memilih bergerak, bukan hanya sekadar berbicara, tetapi turun langsung, menanam dan bergerak. Menanam satu pohon pada saat ini mungkin tidak terlihat, tetapi ini adalah bentuk nyata kita bahwa kita peduli dengan lingkungan. Manfaat menanam pohon untuk saat ini baru akan terasa pada saat kita tua nanti. Dulu Bung Karno pernah bilang, gotong royong merupakan ruh Pancasila. Gotong royong tidak harus besar, tetapi dengan kita bersama-sama menanam satu pohon ini juga merupakan bentuk kita gotong royong dan bentuk kita peduli terhadap lingkungan. Satu pohon yang kita tanam ini nantinya bisa menjadi tempat berteduh dan sumber udara segar, atau bahkan rumah untuk burung-burung kecil nanti. Prosesnya sih nggak susah, tapi yang dibutuhkan cuma niat dan sedikit waktu untuk peduli dengan lingkungan. Lingkungan yang bersih bukan tanggung jawab satu orang, sama seperti musyawarah, semuanya punya peran. Menyapu halaman ini cuma membutuhkan waktu beberapa menit,
Tapi kalau semua orang melakukan hal sekecil ini, maka dampaknya akan besar untuk lingkungan kita. Kadang kita masih berpikir kalau sampah itu hanya urusan petugas kebersihan saja. Padahal ketika kita mulai dari diri sendiri, itu akan jauh lebih efektif daripada menunggu orang lain untuk bertindak. Setelah kalian lakuin hal-hal kayak gitu, coba deh lihat bedanya. Lingkungan yang bersih itu bikin nyaman kan? Bukan cuma buat kita, tetapi juga buat orang lain. Menanam dan menyapu bukanlah sekedar hal kecil, namun ini adalah langkah perubahan yang dimana di sini kita diajarkan dalam bela negara bahwa bela negara bukanlah hanya tentang kemanusiaan, tapi bagaimana cara kita menjaga lingkungan tersebut. Widya Matjasa mengajarkan kita bahwa mengabdi bisa dimulai dengan menyapu dan juga menanam sebatang pohon. Ini memanglah hal langkah kecil, namun jika hal kecil ini dilakukan oleh banyak orang, maka hasilnya pun akan besar. Semua akan bergotong royong mencapai sesuatu seperti kebersihan dan menjaga lingkungan itu sendiri. Kalian gak perlu menunggu proyek kuliah untuk mulai bergerak. Menanam satu bibit, menyapu satu halaman, itu sudah cukup untuk memulai. Sebagai mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, kami percaya bahwa bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tapi soal menjaga lingkungan yang membuat negara ini layak untuk ditinggali. Karena Widya Muatyasa, ilmu harus diabdikan, dan pengabdian terbaik dimulai dari hal yang paling dekat dengan kita, yaitu bumi tempat kita berpijak. Ini adalah bumi kita, jangan tunggu rusak baru dijaga.